Yo halo para pecinta film harta karun. Apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke? Siapa di antara kalian yang gak mau banyak intro di awal dan pengen langsung dengar ceritanya? Silahkan angkat tangan. Kalau seperti itu yang kalian mau, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan dua orang gadis bernama Pili dan Yoli. Mereka mengikuti lomba geocache dan berambisi untuk mengalahkan sang juara bertahan. Pili dan Yoli menaiki sepeda melewati jalan ramai. Mereka berdua pun mengikuti arahan dari GPS yang berhenti di lokasi kolam kering. Pili berkata pada Yoli bahwa ia tahu kolam kering tersebut bukanlah tempat pencariannya, melainkan ruangan di bawah kolam itulah yang harus mereka datangi. Kedua gadis itu kemudian masuk ke ruangan tersebut dan benar di sana ada loker yang kuncinya harus mereka temukan. Tiba-tiba datanglah dua orang yang merupakan saingan Yoli dan Pili sekaligus juara bertahan yang harus mereka kalahkan. Pili tak ambil pusing dengan kedatangan dua orang itu. Ia fokus berpikir pada kode yang harus ia pecahkan. Ide brilian muncul di otaknya. Ia mencocokkan tulisan yang ada pada kayu di dinding dan tulisan di lantai. Kemudian membacakan kode tersebut untuk Yoli. Mereka pun berhasil memenangkan lomba dan berhak untuk pergi ke camp geocache di Catskills. Pili berteriak bahwa liburan musim panas kali ini akan menjadi yang terbaik. Dan film Finding Ohana pun dimulai. Scene berpindah menampilkan Pili yang ternyata tidak pergi ke Catskill melainkan berlibur ke Hawaii bersama keluarganya. Pili memohon pada kakaknya bernama Loane untuk meminjamkan handphone karena Pili ingin menghubungi Yoli untuk mengetahui keadaan di geocache. Namun Loane tak meminjamkannya, maka Pili pun pasrah lalu masuk ke rumah milik kakeknya. Pili melihat barang-barang antik, lalu diam-diam ia berusaha mengambil handphone Loane. Usahanya itu diketahui oleh Loane lalu mereka pun bertengkar hingga membuat ibunya pusing. Scene kemudian berpindah di mana Pili dan keluarganya berjalan ke halaman belakang lalu bertemu dengan kakeknya yang bernama Kimo. Kimo menyambut kedatangan mereka dengan marah-marah. Ia memberikan mangga yang dimakan dengan terpaksa oleh Pili dan juga Loane. Bukannya kembali ke rumah, Pili malah masuk ke dalam bus usang yang dijadikan tempat penyimpanan barang. Pili melihat barang-barang tersebut lalu membuka laci dan menemukan buku yang sengaja disembunyikan. Buku itu menceritakan tentang ekspedisi Monks, Brown, dan juga Robinson yang mencari harta karun. Pili menjadi terpukau pada isi buku tersebut. Namun ia melihat Kimo yang datang bersama seorang anak laki-laki yang membuatnya cepat-cepat keluar dengan menyembunyikan buku tersebut di balik bajunya. Pili pun berkenalan dengan anak laki-laki tadi yang bernama Casper. Lalu datanglah Kimo yang mengajak mereka berdua untuk mengikuti pemakaman seekor burung. Scene kemudian berpindah di dalam rumah di mana Pili mencari kamus bahasa Hawaii untuk menerjemahkan isi buku yang ia dapatkan tadi. Ketika membuka laci, Pili menemukan foto ibu dan ayahnya saat menikah dulu. Ibu Pili yang bernama Leilani pun datang dan melihat fotonya dulu dan tentu saja ia merasa rindu dengan suaminya. Leilani kemudian berjanji pada Pili akan menemaninya menikmati keindahan alam Hawaii pada besok pagi. Scene berpindah di mana Pili sedang membaca buku lagi secara diam-diam. Banyak kalimat yang tidak dimengerti Pili. Lalu tiba-tiba selimut yang ia pakai ditarik oleh Loane. Pili memberontak menyuruh Loane untuk mengembalikan bukunya. Lalu Loane melihat gambar Night Marcher atau lebih dikenal sebagai hantu Hawaii. Kedatangan mereka ditandai dengan suara tiupan kerang dan api obor yang menyala menjadi warna biru. Manusia tidak boleh menatap wajah hantu Hawaii dan jika nekat melakukannya, maka wajah manusia tersebut akan meleleh. Pada keesokan harinya, Pili dan Loane mendengar pertengkaran antara Leilani dan juga Kimo. Ternyata Kimo terlilit hutang karena tak membayar pajak properti. Ketika mendengar suara langkah kaki, Pili dan Loane kembali pada posisi semula.
Leilani berkata bahwa ia harus pergi ke kota untuk mencari obat Kimo. Hal tersebut membuat Pili kecewa karena rencana mereka keliling Hawaii terpaksa ditunda. Scene kemudian berpindah di mana Loana yang berdiri di depan pintu menyambut Casper yang ingin bertemu dengan Pili. Kemudian keluarlah perempuan cantik membawa makanan. Perempuan itu tersandung hingga makanan yang dipegangnya melayang ke atas. Untungnya ia berhasil menangkap seluruh makanan tanpa menjatuhkannya. Terlihat Loana bersemangat berkenalan dengan perempuan tersebut yang ia ketahui bernama Hana. Hana memberikan makanan yang ia pegang, lalu saat Loana ingin melakukan pendekatan, Hana malah mengibaskan rambutnya lalu pergi. Scene kemudian berpindah pada Pili yang sedang membaca. Pada tahun 1823 terdapat seorang bajak laut bernama Robinson. Brown sebagai bawahan menandai lintasan, sedangkan Monks yang merupakan jurumudi kapal menuliskan lintasan mereka di dalam buku tersebut. Pili yang sedang asyik membaca diganggu oleh Casper, lalu ia mengeluarkan jurus bela dirinya sehingga Casper pun terjatuh. Pili meminta bantuan Casper untuk menerjemahkan kalimat di buku itu yang diisi bahasa Hawaii. Pili kemudian memberitahu Casper bahwa buku yang ia pegang adalah jurnal milik pria bernama Monks. Pili menceritakan lagi tentang para bajak laut, yaitu ketika berada di kapal, Robinson dan Brown memanggil Monks untuk mengajaknya bekerja sama memberontak mengambil emas untuk mereka sendiri. Robinson dan Brown membunuh beberapa awak kapal, lalu membakar kapal tersebut. Mereka kemudian pergi ke tepian bersama dengan beberapa awak kapal yang bisa dipercaya saja untuk mengangkut harta karun. Pili kemudian memutuskan untuk melanjutkan membaca buku, namun tiba-tiba Kimo datang dari belakang lalu memarahinya karena sudah mencuri buku berharga tersebut. Kimo mengambil balik buku tersebut lalu foto pernikahan Leliani terjatuh. Kimo merasa terharu karena Leliani tampak begitu bahagia saat bersama suaminya yang telah meninggal. Kimo kemudian berhenti memarahi Pili lalu berkata bahwa buku yang dicurinya adalah milik leluhur Kimo yang disimpan secara turun-temurun. Buku itu diberikan langsung oleh Monks dan Kimo menunjukkan kalung yang juga hasil pemberian Monks. Scene kembali berpindah menampilkan Pili yang pergi ke pantai bersama Kimo. Mereka bertemu dengan Keoki. Keoki meminjamkan perahunya untuk Kimo, namun Pili tampak ragu untuk mengikuti Kimo karena sebenarnya ia tak bisa berenang. Kimo pun menjaga Pili lalu memasangkan pelampung untuknya. Sesampainya di pulau seberang, Kimo meniup kerang lalu mereka berdua duduk sambil menikmati makanan pemberian Keoki. Pili mengajak Kimo untuk sesekali pergi ke New York. Namun Kimo menolak karena ia tak akan meninggalkan Hawaii yang indah dan juga penduduknya yang ramah. Kimo lalu menuju ke arah pegunungan lalu memberikan buku Monks yang gambarnya persis seperti pegunungan tersebut. Pili pun dengan bersemangat melihat batu yang dulu ditandai oleh Brown. Kimo membantu Pili menemukan jalan menuju harta karun dengan menggunakan mata kalung. Pili akhirnya tahu bahwa untuk mendapatkan harta karun ia harus pergi ke tempat itu. Kimo kembali berkata bahwa di sana tak ada harta karun. Harta karun yang sebenarnya adalah buku Monks. Namun Pili tak patah semangat. Ia menaiki tebing untuk melihat lebih jelas. Kimo menyuruhnya untuk turun tapi Pili tak mendengarkan. Hingga kemudian Kimo pun terjatuh. Di sisi lain terlihat Leilani berbicara dengan Loana mengenai masalah utang Kimo. Ia berkata bahwa satu-satunya cara untuk melunasi utang itu adalah dengan menjual apartemen mereka di New York lalu pindah ke Hawaii. Loana tentunya menolak keputusan ibunya lalu mereka pun bertengkar. Tiba-tiba suara HP Leilani berdering. Pili menelponnya untuk memberitahukan bahwa Kimo terjatuh dari tebing. Leilani kemudian segera pergi. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Loana berkata pada Pili bahwa tak perlu khawatir pada Kimo. Mereka hanya perlu khawatir untuk memikirkan nasib mereka selanjutnya yang akan tinggal di kota terpencil. Kemudian keluarlah Leilani menyalahkan Pili atas kejadian yang menimpa Kimo. Ia menyuruh Loana untuk pulang bersama Pili. Terlihat Pili yang menangis karena merasa bersalah pada Kimo. Casper pun berusaha menenangkannya namun Pili malah marah-marah. Pili lalu mengusap ingusnya menggunakan tangan namun lendir itu lengket di tangannya.
Casper kemudian melepas bajunya untuk Pili. Pili lalu mencari cara untuk bisa membayar utang Kimo. Kemudian Casper berkata bahwa harta karun Monks bisa jadi jalan keluarnya. Scene pun berpindah pada Pili yang memohon pada Loane untuk menemaninya mencari harta karun. Namun Loane berkata bahwa Pili gila karena harta karun itu jelas-jelas tidak ada. Lagi pula yang mereka butuhkan adalah uang kertas, bukan koin-koin usang zaman 1800-an. Mendengar penolakan dari Loane, Pili pun tak ambil pusing. Jika tidak bersama Loane, maka ia masih bisa berkelana bersama Casper. Pili lalu mengambil kunci mobil diam-diam, lalu mempersiapkan barang untuk pergi ke Kualoa. Pada keesokan paginya, barulah mereka berdua pergi. Pili menjadi sopir amatir yang menyebabkan kemacetan sepanjang jalan. Lucunya, tak satupun kendaraan yang mengklakson Pili. Casper berkata bahwa di Hawaii mengklakson adalah tindakan yang tak sopan. Casper meminta Pili untuk menepi, lalu ia keluar kemudian memuntahkan isi perutnya. Misi pencarian harta karun pun dimulai. Pili masuk melewati jalan pintas lalu melihat pemandangan yang indah. Di sisi lain, Loane terbangun karena telepon dari Leilani. Loane membawa telepon rumahnya sambil mencari Pili. Namun yang ia dapatkan adalah kertas yang ditulis oleh Pili bahwa ia pergi ke Kualoa. Scene kembali berpindah pada Pili dan Casper. Pili melihat ancaman datang, yaitu seorang pria berkuda. Pili menjadi panik lalu berlari tak karuan. Casper pun menghentikannya dan ternyata ia mengenal pria berkuda itu yang bernama Ryan. Setelah bertemu Ryan, Pili dan Casper tak lagi berjalan kaki melainkan menggunakan kendaraan roda 4. Di sisi lain, Loane dilanda kebingungan. Ia menemukan kartu nama Hana lalu mencoba menghubunginya. Scene kembali berpindah pada Pili dan Casper yang berhasil menemukan batu yang ditandai oleh Brown. Pili memimpin jalan sedangkan Casper kesusahan membawa tasnya yang besar. Casper terpaksa meninggalkan sebagian barangnya lalu Pili membuka jalan. Di sisi lain, Loane berada di mobil bersama Hana. Hana menghubungi Ryan untuk bertanya tentang Pili dan Casper. Loane pun menemukan formulir pendaftaran Juilliard milik Hana. Scene kembali berpindah pada Casper yang menjelaskan bahwa mereka berdua masuk ke dalam gua lava alami. Pili penasaran pada lubang yang ada di gua tersebut. Lalu tiba-tiba mereka berdua terjerumus masuk kemudian berteriak karena menemukan tulang belulang. Di sisi lain, Loane dan Hana menyusul adik-adik mereka. Ketika Loane ingin masuk ke dalam gua, Hana melarangnya karena gua itu dianggap kapu yang artinya keramat. Orang Hawaii zaman dahulu menyimpan mayat di dalam gua tersebut. Namun mereka harus masuk demi menjemput Pili dan juga Casper. Hana kemudian memberi persembahan untuk bisa masuk. Hana memanggil nama Pili dan Casper, lalu mereka pun menampakkan diri. Loane menyuruh Pili untuk keluar dari sana, namun sebuah cincin yang mereka temukan menguatkan bukti bahwa keberadaan harta karun benar adanya. Loane melihat cincin itu dan seketika ia terpana, lalu ikut turun ke dalam gua. God, I got you. Setelah semuanya berkumpul, Pili membacakan buku Monks yang bertuliskan bahwa gua itu berisi kolam, air terjun, dan juga lubang gunung. Hal terakhir yang terlihat adalah 3 benda menyerupai katrol di dekat air terjun. Pili yakin jika mereka mengikuti peta dengan benar, maka mereka akan keluar dengan selamat dan membawa emas yang banyak. Namun tentunya perjalanan mereka akan dipenuhi banyak rintangan. Rintangan pertama yang harus mereka hadapi adalah melewati stalaktit tajam. Untuk melindungi diri, mereka menggunakan kain dan juga alat seadanya. Di sisi lain, Leilani menjenguk Kimo yang tampak bahagia berkumpul dengan teman-temannya. Namun ketika Leilani datang, suasana berubah menjadi canggung. Ketika Leilani bertanya apakah Kimo sudah minum obat, Kimo malah menegurnya dengan berkata bahwa perawat sudah mengurusnya dengan kompeten. Leilani kemudian memberitahu bahwa ia dan kedua anaknya berniat untuk pindah ke Hawaii. Lagi-lagi Kimo tampak tak suka. Kimo bahkan mengeluarkan kata-kata yang melukai hati Leilani. Scene kembali berpindah pada Pili yang menusukkan sesuatu pada kayu penyangga.
Hana terkejut melihatnya karena ternyata penyangga itu sudah rapuh termakan usia. Billy dan Hana lebih dulu keluar sedangkan Loana kesulitan membawa ransel Casper yang tersangkut. Tak hanya itu, Loana berteriak karena merasa takut. Casper menenangkannya dengan berkata bahwa laba-laba itu adalah laba-laba serigala yang aman dan juga menggemaskan. Namun Casper melihat laba-laba lainnya, yaitu laba-laba biola coklat yang sama sekali tidak menggemaskan. Casper merangkak dengan cepat lalu diikuti oleh Loana yang menyebabkan penyangga gua rusak. Kabar buruknya adalah jalan keluar tertutup dan juga ransel Casper tertinggal bersama dengan buku Monks. Billy yang memimpin jalan mengacaukan rencana karena tak ingat arah yang benar. Loana pun menyalahkan Billy, lalu Hana menegur Loana untuk tidak membentak Billy. Di sisi lain terlihat Leilani yang menangis sendirian, kemudian datanglah Kaeki menemaninya. Kaeki berkata bahwa Kimo sebenarnya senang akan kedatangan Leilani dan juga kedua anaknya. Hanya saja Kimo terlalu sungkan untuk menunjukkan rasa senangnya. Scene kembali berpindah pada Billy dan kawan-kawan. Untungnya perjalanan mereka dimudahkan karena tanda yang dibuat oleh Monks. Loana kemudian berbicara dengan Billy dan ia meminta foto pernikahan ayah dan ibu mereka. Lalu mereka pun tertawa karena Leilani yang biasanya galak terlihat bahagia. Di sisi lain terlihat Kimo mengucapkan maaf pada Leilani. Kimo berkata bahwa dirinya tidak mau menjadi beban bagi Leilani. Kimo meminta maaf karena telah menyalahkan Leilani atas rasa kesepiannya. Leilani juga meminta maaf karena telah meninggalkan Kimo sendirian. Scene kembali berpindah di mana Casper yang melihat lava panas. Mereka kemudian menunggu Hana yang bersembunyi karena ia takut pada ketinggian. Billy berusaha untuk menenangkan Hana dengan cara menyeberang jembatan lebih dulu. Namun dua ketukan dari kayu mampu membuat jembatan itu menjadi runtuh. Di saat Loana dan Hana melihat mayat, Casper dan Billy berhasil menemukan jalan untuk menyeberang. Hana yang melihat Billy melompat dan hampir terjatuh membuatnya menggelengkan kepala karena takut. Casper pun menyemangati Hana dengan berkata Hana pasti bisa. Hana pun terpaksa berjalan melewati tebing curam. Hampir setengah jalan, Loana menginjak jalan yang salah. Hana semakin takut. Ia tak berani melangkah lagi. Lalu Loana menyanyikan lagu favorit Hana sehingga ketakutannya perlahan mulai menghilang. Setelah berhasil melompat, Hana memeluk Loana lalu tiba-tiba Loana merasa pusing. Loana diam-diam berbicara dengan Casper untuk memberitahunya bahwa laba-laba biola coklat tadi telah menggigit tangannya. Casper lalu berkata bahwa Loana akan mengalami demam dan juga kedinginan yang kemudian akan menyebabkan nekrosis. Loana tak ingin memberitahukan Hana dan Billy dan dia memilih untuk menyembunyikan tangannya. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan Billy dan kawan-kawan yang berada di gua bercahaya biru. Gua itu bercahaya karena dihuni alga bioluminesensi. Billy berpikir keras untuk mencari jalan keluar. Ia lalu melihat jejak yang mengarah ke bawah. Lalu ia tersadar bahwa itu bukanlah kolam melainkan terowongan yang diisi air hujan. Casper kemudian menyelam untuk memeriksa jalan keluar dan ternyata Billy benar. Hana pun lebih dulu menyelam bersama Casper. Melihat kedekatan mereka berdua membuat Billy cemburu karena hubungannya dengan Loana tak sedekat mereka berdua. Loana yang mendengar perkataan Billy kemudian mendekatinya lalu menggendong Billy yang tak bisa berenang. Setelah berhasil keluar, Billy teringat isi buku yang menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat di mana harta karun berada. Dengan antusias mereka berjalan ke ujung air terjun. Billy kemudian mencari jalan menuju harta karun sedangkan Hana sibuk mencari sinyal. Casper kemudian pergi menyusul Billy lalu Loana berbicara dengan Hana. Ia ingin jika mereka mendapatkan harta karun Monks dan Hana harus mengirimkan formulirnya ke Juilliard sehingga bakat Hana untuk bernyanyi bisa semakin berkembang. Namun Hana menolak. Ia berkata bahwa permasalahannya bukan hanya tentang biaya tetapi Hana tak ingin pergi dari Hawaii. Karena baginya Hawaii adalah bagian penting dari hidupnya. Scene berpindah di mana Billy dan Casper menemukan tempat yang mirip dengan gambar di buku. Mereka kemudian menarik akar beringin, namun satu mayat membuat mereka kembali berpikir bahwa pada saat Robinson dan Brown mencari harta karun, pasti ada yang berkhianat.
Robinson dan Brown sengaja membawa beberapa awak kapal hanya untuk membantu membawa harta karun. Setelah itu mereka membunuh para awak kapal agar bisa menikmati harta karun itu sendirian. Sedangkan Monks pada saat itu mendapat kepercayaan dari Brown dan Robinson untuk ikut bekerja sama. Namun penjelasan itu masih belum terbukti. Billy dan Casper kembali menarik akar beringin. Mereka akhirnya menemukan katrol yang salah satu talinya putus. Casper lalu menarik tali itu agar jalan menuju harta karun bisa terbuka. Namun Casper masih membutuhkan berat lebih. Maka orang yang tepat adalah Loane. Hana kemudian membantu Loane dan Casper, lalu pintu gua mulai terbuka. Billy melihat tali penyangga yang akan putus, maka ia segera mengikat tali tersebut. Setelah itu mereka kemudian melihat jalan menuju harta karun Monks yang terbuka. Di dalam gua itu terdapat banyak emas dan juga berlian. Di sisi lain, Kimo menonton berita tentang badai yang akan melanda Hawaii. Sedangkan Leilani merasa cemas dan juga kesal karena anak-anaknya tak bisa dihubungi. Leilani melihat lokasi terakhir di handphone milik Loane berada di Kualoa. Kimo menjadi panik karena ia tahu kemana anak-anak itu pergi. Scene kembali berpindah pada Billy dan kawan-kawan. Mereka menikmati indahnya perhiasan emas lalu berfoto bersama. Dalam foto itu, Billy melihat sebuah penampakan yang ternyata adalah tengkorak. Hana yang merupakan warga asli Hawaii kemudian berkata bahwa gua itu adalah kapu. Orang Hawaii percaya bahwa ketika seseorang meninggal, tulang mereka menyimpan kekuatan. Oleh karena itulah, mayat-mayat mereka akan disembunyikan. Hana juga berkata bahwa mereka tak bisa mengambil satu pun harta demi menghormati para leluhur. Billy kemudian mengerti apa yang dulu menimpa Monks, Robinson, dan juga Brown. Dahulu kala mereka tak sengaja menemukan gua tersebut. Billy akhirnya tahu alasan mengapa Kimo berkata bahwa tak ada harta karun di sana. Kimo jugalah yang memotong tali agar tempat itu tetap menjadi rahasia. Billy dan Casper mengikuti Hana untuk mengembalikan harta karun tersebut. Kecuali Loane yang tetap keras kepala lalu mengambil lebih banyak emas. Hana berusaha membujuk Loane dengan berkata bahwa harta karun itu adalah persembahan. Di sisi lain, Kimo khawatir pada nasib Billy dan kawan-kawan. Sebelum Billy menemukan gua tersebut, Kimo memang sudah pernah menemukan harta itu. Namun ia meninggalkan semua emas karena gua itu kapu dan tak ingin mengganggu penunggu gua tersebut. Jika ada yang mengganggu, maka Night Marcher atau hantu Hawaii akan mengincar mereka. Mendengar hal itu, Leilani pun pergi mencari anak-anaknya. Scene kembali berpindah pada Billy dan kawan-kawan yang merasakan hawa dingin lalu lampu obor tiba-tiba mati karena angin. Api obor pun berubah warna menjadi biru dan bebatuan yang berjatuhan. Sebelum pergi, Billy mengambil ketapelnya untuk melepas tali yang ia ikat tadi. Keempat remaja itu kemudian mencium bau busuk sebagai pertanda bahwa hantu Hawaii mengincar mereka. Hana memperingati untuk tidak menatap hantu Hawaii apapun yang terjadi. Casper memberikan akar beringin lalu meyakinkan mereka bahwa akar itu lebih kuat dari kelihatannya. Kemudian mereka melompat lalu melepas pegangan dari akar tersebut. Loane dan Billy pun menyusul. Namun akar yang mereka pegang putus sehingga Loane terhempas terlalu dalam. Billy yang tak bisa berenang untungnya berhasil diselamatkan oleh Casper. Billy menjadi yang pertama keluar dari sungai sedangkan Casper dan Hana masih menyelam untuk menyelamatkan Loane. Setelah itu Casper melakukan CPR pada Loane dan untungnya dia berhasil selamat. Tangan Loane yang tergigit laba-laba akhirnya terlihat oleh Hana dan juga Billy. Namun Loane tak ingin mereka cemas lalu berkata bahwa ia tak apa-apa. Kemudian terdengarlah suara keras. Mereka melanjutkan perjalanan sambil membawa Loane menyusuri sungai. Untungnya mereka bertemu dengan Leilani lalu masuk ke dalam pondok di tengah hutan. Billy menutup pintu lalu memasang penyangga dan ia mengeluarkan semua emas yang dibawa termasuk kalung yang dipakainya. Di luar pondok para hantu Hawaii berjejer lalu masuklah seseorang yang adalah ayah Billy bernama Kua. Kua mengusap air mata Leilani lalu memegang kalung Loane yang dulu ia berikan. Kua kemudian memeluk keluarganya dan saling berpandangan. Setelah itu para hantu Hawaii kembali ke asal mereka termasuk Kua.
Billy berlari melihat ayahnya menghilang. Scene berpindah di rumah sakit di mana Leilani meminta anak-anaknya untuk merahasiakan petualangan mereka kemarin. Billy bertanya mengapa wajahnya tidak meleleh saat melihat hantu Hawaii. Lalu Kimo menjelaskan jawabannya yaitu karena Billy merupakan keturunan Kua yang melindungi mereka. Billy bertanya lagi bagaimana dengan nasib Robinson, Brown, dan juga Monks. Kimo menceritakan kisah sebenarnya yaitu Monks berhasil selamat sedangkan Robinson dan Brown lah yang berkhianat pada awak kapal. Bahkan mereka berdua saling membunuh satu sama lain. Mereka berkelahi dengan sengit sampai tak sadar bahwa sedang berada di makam. Kemudian hantu Hawaii pun datang menyerang Robinson dan juga Brown sedangkan Monks berlari lalu melompat ke sungai. Kimo tersenyum pada Billy lalu memberikan kalungnya sebagai harta karun turun-temurun. Di akhir film memperlihatkan keluarga Billy yang menonton video kebersamaan mereka bersama Kua. Leilani kemudian berbicara tentang kepindahan mereka. Lalu Billy dengan senang hati memilih Hawaii sebagai kota pilihannya. Dan film Finding Ohana pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Buat kalian yang suka dengan film bertema pencarian harta karun, silahkan kalian komen judul film yang bisa Mimin ceritain selanjutnya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan kamu tidak memilih keluargamu. Mereka adalah pemberian Tuhan untukmu seperti kamu bagi mereka. Dadah.